Gak usah dikatakan. Gimana? Ikhlas gak dengar ceramah saya hari ini? Tuh, masih disebutkan ikhlas. Masih di sini nih, diuji sama saya udah gak lulus. Jangan dikira yang gak ngomong juga sudah ikhlas. Ya, yang tadi yang ngomong ikhlas itu masih mending ya, ada suaranya. Ini yang gak ngomong jangan-jangan masih merasa ikhlas. Itu juga gak ikhlas. Udah bersih aja, tak ternoda. Ikhlas itu begitu. Saya kadang-kadang ya, sering dianggap tidak berperasaan. Saudara saya meninggal, adik saya meninggal. Saya sempat menangis. Ya, bagaimana dia bersama saya di sini? Dia ngurusi masjid, ngurusi apa tiap hari. Saya lihat itu. Tapi saya tidak mau berlama-lama menangis. Sampai di kampung ada yang tanya, kok nggak nangis? Saya mau jawab apa? Ikhlas. Di mana ayat kursi yang selama ini kita tahu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayo. Makanya bawalah ayat kursi ke dalam kehidupan menjadi watak kita, akhlak kita. Percayalah sama saya. Sieun setan teh. Tidak akan ada yang membisiki pikiran kita lagi. Maaf ya, kalau masih bisa dibisikin oleh si setan itu, berarti kita masih kotor, masih jiga si eta. Kalau yang sudah holis, sudah bersih, dibisikin kayak apapun gak masalah. Jujur nih, masih terpengaruh gak? Kalau ada yang suka busak bisik gitu. Kang Danis, sahur Kang Firman, Kang Danis teh kasep. Fitnah. Jadi kalau masih terpengaruh dengan busak bisik gitu, itu tanda bahwa pikiran kita masih seperti itu. Paham sekarang setan? Paham setan enggak? Cagap di mana? Cagap. Etan udah cagap saha? Kacagap tuh. Kan selama ini kita bicara setan teh goib. Betul enggak? Iya. Saya teh tahajud tadi penting kunaon eta digoda cenah ku si setan. Jika kumaha eta beungeutna setan. Padahal kan membisiknya sederhana, tiris. Cuma gitu aja. Betul enggak? Setan mah enggak pernah banyak bisiknya, tiris. Cuma gitu aja. Atau paling 2 kalimat lah ditambah. Tunduh. Gitu aja. Betul gak? Tapi kalian langsung gak ngikutin dia? Eta simut kalau ditarik deui. Betul gak? Eta nu seuri pangtarikna. Aya di masjid setan. Cuk saha setan teu bisa ka masjid. Pangarepna setan mah. Oke, lanjut. Keren gak ayat kursi? Keren. Nah, sebetulnya sasaran saya apa? Sasaran saya mau masuk tadi pada pikiran yang terang. Pada pikiran yang terang. Baik, kita lihat dulu ya. Ya. Nah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Mengapa disebut ayat kursi? Wasyi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah mah meliputi langit dan bumi. Apa maknanya? Kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Jadi artinya apa yang terjadi di semesta yang tidak ada kehadirannya? Apa
Apa yang terjadi di semesta yang tidak ada kuasanya? Semua itu adalah kuasanya, semua kehadirannya. Kenapa kamu menolaknya? Cuman karena kamu gak suka. Ini kalau saya urai ini hadis qudsi ini, ya bisa 10 SKS itu kuliahnya. Ini dibuat singkat aja dulu. Jadi kesadaran demi kesadaran yang saya tanamkan, coba tarik ke dalam kehidupan. Wasyi'a kursiyuhus samawati wal ar. Lihat saya semuanya. Lihat semuanya. Mau pergi keluar kota. Nih mau keluar kota. Ninggalkan rumah. Ya udah, padamkan lampunya. Jangan ada yang hidup alat-alat listrik, matikan semua. Kalau punya orang baik yang bisa dititipi, titipkan sama dia. Usaha semaksimal mungkin. Kunci, tinggalkan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Ya Allah, kuasamu meliputi langit dan bumi. Tanganku, diriku tidak bisa menjaga karena keterbatasanku. Titip ya Allah. Itu juga gak sopan. Cek Allah titip kasaha. Emang anu saha. Daripada ya kata-katanya udah titip ya Allah. Untung Allah ada tara gerehan. Coba lamun Allah teh gerehan ya. Begitu titip ya Allah. Emang gue pikirin cek Allah teh. Ongko cenah lahu mapis samawati wa mapilar. Eta make titip segala ka Allah. Jadi sebetulnya kalau ini menjadi satu kesadaran ya. Wasyi'a kursiyuhus samawati wal ar. Ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya sudah. Gak usah ada rasa khawatir maksud saya. Mau pergi aja. Gitu. Sudah gitu belum kalian? Belum. Minang baca ayat kursi. Minang. Ini. Tingali banget na ayat kursi KB. Tetapi tidak menjiwai karena tidak sadar. Makanya wahuwal aliyul adim. Dia maha tinggi, maha gagah lagi, maha besar. Nah, kalau ayat kursi ini sudah menjadi darah daging kita, menjadi sikap kita, akhlak kita, keren. Lihat ayat berikutnya. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau hari ini kalian beragama merasa terpaksa, takut neraka, pengen surga, kapaksa kene teteh. Aduh, gak akan membangun kesadaran. Jadi kalau tidak ada paksaan dalam agama artinya apa? Agama itu harus dimulai dari kesadaran akan dirimu sendiri. Makanya belajar agama kalau tidak dari kesadaran diri dari dalam, maka tidak akan benar. Akibatnya agama cuma pencitraan. Ya. Nah, gimana membangun kesadaran diri? Itu lagi yang paling penting. Makanya proses awal beragama adalah kenali dulu jati dirimu yang sesungguhnya. Itulah awalnya agama. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Cara mengenal Allah dan Rasulnya, kenali dulu diri sejatimu. Jadi mau bicara kemana-mana kok baliknya ke situ lagi, ke situ lagi. Makanya kuncinya adalah kita harus meniti ke dalam diri. Mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Paham? Nah itu. Jadi kalau tidak ada paksaan dalam agama artinya tidak boleh juga kita memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Tidak boleh juga memaksakan harus orang lain mengakui apa yang kita alami. Tidak boleh. Umatnya Nabi Musa disuruh iman pada Allahnya Musa. Apa yang dibilang oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Diabadikan di surat Al-Baqarah. Jadi artinya itulah yang disebut dengan tidak ada paksaan dalam agama. Paham? Sekarang mendoktrinasi orang lain.
memaksa orang lain, menakut-nakuti orang lain supaya orang lain berkeyakinan seperti kita, itu sudah paksaan dalam agama. Nah, ini juga yang akan menghancurkan toleransi. Itu yang disebut dengan radikalisme. Memaksakan paham dirinya agar orang lain sepaham dengan dia. Itu tidak boleh. Nah, qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitagut wal yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqalan fi somalaha wallahu samiun alim. Jadi ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Sesungguhnya telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Jelas enggak? Jelas enggak? Lihat semuanya pada saya. Jalan yang benar di sini. Jalan yang sesat juga di sini. Ketika kita melakukan kesalahan, ada yang ngingetin dari dalam. Jangan begitu. Ketika kamu menyakiti orang lain, ada yang ngingetin dari dalam. Gak boleh begitu. Benar gak itu? Bukankah sudah jelas jalan yang benar dengan jalan yang sesat itu ada. Hidup jalan itu dalam diri kita. Itu adalah pilihan. Ya, suka memilih yang mana? Milih yang mana? Giliran ditanya gitu mah cari cing. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada togut, berarti dia sesungguhnya beriman kepada Allah. Siapa togut? Togut itu yang tadi, pikiran burukmu, pikiran gelapmu, itu togut. Jadi sebetulnya dalam diri kita tuh bersaing tuh togut ya dengan kebenaran. Nah, yang sering kita ikuti sayang sekali. Justru adalah togut. Harusnya togut itu diingkari. Karena mengingkari togut berarti taat kepada kebenaran. Ulangi lagi. Mengingkari togut berarti taat kepada kebenaran. Sudah otomatis. Jadi kalau kita mengingkari togut, sudah pasti taat pada kebenaran. Karena kalau kita menyangkal bisikan-bisikan pikiran gelap tadi, kan pasti yang kita dengar adalah kebenaran. Paham maksud saya? Itu otomatis. Itulah tauhid. Ya. Nah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali Allah yang amat kuat. Ya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Saya ingin bicara tentang tali. Tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihabl. Hubble itu tali. Ada teleskop Hubble buatan Amerika. Yang membuat teleskop itu adalah Mr. Hubble. Ditulisnya Hubble. H-U-B-L-L-E. Hubble. Dibacanya Hubble. Saya heran. Orang Amerika, lahir di Amerika, besar di Amerika, kok namanya Arab? Hubble itu kan Arab sebetulnya. Tali. Dan luar biasanya, begitu dia besar, dia sekolah, kemudian dia menciptakan teleskop. Saking bagusnya itu teleskop bisa merekam semua kejadian di alam semesta, diberi nama teleskop Hubble. Apa yang paling istimewa dari teleskop Hubble? Nih lihat saya semua. Dulu alam semesta ini meledak. Namanya Big Bang. Dari masa yang sangat masif, kemudian terjadi ledakan yang luar biasa. Terjadilah alam semesta ini. Ledakan yang terjadi miliaran tahun yang lalu, cahayanya itu merambat. Saking luasnya alam semesta raya ini, cahaya ini merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Cahayanya baru sampai. Tepat ketika Hubble meletakkan teleskopnya di ruang angkasa. Begitu teleskop ini sudah ada di situ, cahaya merambat masuk ke situ. Sehingga kejadian triliunan tahun yang lalu dapat direkam oleh teleskop Hubble. Muncullah yang dikemukakan NASA dengan namanya
supernova. Pernah lihat supernova? Ternyata supernova itu adalah ledakan alam semesta di masa lalu itu yang mengungkap tentang asal muasal alam semesta. Dari situlah mulai terbuka seluruh ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang astronomi. Mulai manusia memikirkan apa dulu nih yang terbentuk di semesta. Ternyata yang pertama terbentuk di semesta adalah energi. Itulah yang kemudian disebut Nur Muhammad dalam bahasa tauhid. Itu ya, karena kecintanya pada Nur Muhammad, kemudian alam semesta ini tercipta. Maka yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Keren banget. Itu bahasa tauhidnya. Ini bahasa sainsnya, supernova. Nah, ternyata supernova itu kalau kita lihat gambarnya persis seperti mawar merah. Seperti mawar. Muncullah Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Fa'idha sakotis sama'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit rohanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar. Jadi artinya teleskop Hubble itu hanya menginfokan tentang mawar merah yang fisika di masa lalu. Dan itu kata Allah, aku bentangkan ada di dalam dirimu sendiri. Jadi beruntung para sahabat yang sudah terbuka langitnya, yang sudah bisa menyaksikan mawar merah. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Dari situlah sains dengan ilmu pengetahuan ketemu sambungannya. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatgaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wadu'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbudul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku sudah menciptakan dua matahari. Sudahkah kamu tahu dua-duanya? Mereka yang sudah bertemu dua matahari, matahari yang di luar dan di dalam dirimu, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Aku telah menciptakan gugusan bintang di luar sana, dan aku juga sudah menunjukkan gugusan bintang di langit terdekatmu. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Wan najmu wasyajaru yasjudan wasyamsu wasama arafaha wa wadu'al mizan. Wah, keren banget ya. Jadi orang-orang yang dalam proses pencarian ke dalam dirinya sudah menemukan bintang di langit yang terdekat, menemukan bulan yang sempurna, menemukan matahari yang sempurna di dalam dirinya. Bahkan sudah terbuka asal muasal alam semesta yang namanya supernova, merah mawar dalam dirinya. Itulah manusia paripurna. Dan di level yang seperti ini, pikiran menjadi sangat cerdas, sangat kreatif, sangat tenang. Sebetulnya inilah bibitnya toleransi.
Inilah bibit kebijaksanaan. Makanya lihatlah orang-orang yang sudah luas pengetahuannya, mencapai kesadaran tertinggi, tidak pernah usil, tidak pernah komentar, cuman memaafkan dan membiarkan. Lihat orang-orang yang dangkal, dikit-dikit teriak, dikit-dikit demo. Maaf ya, bukan tidak setuju dengan demo di alam demokrasi. Tetapi kalau kita mau demo, berdemolah dengan santun. Di alam demokrasi, menyampaikan pendapat itu merupakan dijamin oleh undang-undang. Tetapi tentu saja, sekalipun mengumpulkan pendapat dijamin undang-undang, sampaikan dengan cara-cara yang santun. Keren gak kalau begitu? Keren sekali. Menyampaikan gagasan yang benar dengan cara yang keliru, membuat kerusakan. Betul? Pot bunga dirusak, jalan dirusak, gedung dilempari, mobil polisi dirusak, mobil tentara dirusak. Apa sih yang mau dibangun? Tidak mungkin kita bisa membangun keberadaban dengan cara-cara yang jahat semacam itu. Jadi sekali lagi, kembali lagi kepada pidatonya Cinta Laura tadi tentang moderasi beragama, maka kita harus berada di titik tengah. Moderat. Tidak ekstrim, tidak eksklusif. Marilah kita eksklusif di dalam saja. Tetapi keluar kita harus sadar bahwa sebetulnya memperuncing perbedaan hanya akan memperkeruh suasana. Tetapi ketika kita mencari persamaan, yang terjadi itulah bibitnya persatuan dan kesatuan. Makanya NKRI adalah harga mati. Saya setuju. Kenapa? Semesta yang begitu luar biasa yang bernama Indonesia ini, siapa lagi yang bisa menjaganya kalau bukan kita-kita ini. Sepakat? Mari kita didik anak kita untuk memiliki pengetahuan yang luas. Untuk memiliki pengetahuan yang tinggi. Setinggi Garuda terbang dengan sayapnya yang gagah. Luar biasa. Para sahabatku yang dirahmati Allah, itulah gagasan yang saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau para sahabat merasa kok hari ini ceramah saya formal sekali. Saya hanya menggunakan momen Hari Pahlawan untuk mengingatkan kembali agar kita tersadar untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagian dari warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, tempat kita tumbuh, tanah air yang kita cintai. Dan kita harus menjadi bagian yang memberikan keseimbangan agar NKRI ini tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.